Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Orang kalau ngelihat Bang Juping, wah ini apa ya, kayak gini reggae ya? Nah, macam-macam ya. Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang berpikir saya ini debt collector, preman, reggae, tukang parkir, macam-macam lah. Karena setiap dari usaha yang kita dapatkan, karena memang 20% itu kita alokasikan untuk membantu para dai. Insya Allah yang paling terpenting dalam usaha yang kita bangun adalah keberkahan daripada usaha itu sendiri gitu. Itu yang paling penting. Selain itu juga harus halal. Harus halal. Ya kan? Karena makanan yang baik adalah makanan yang halalan dan thayyibah. Bang Juping ini luar biasa. Artinya setelah viral, terus akhirnya juga merambah ke dunia bisnis ya. Ya. Merambah ke dunia bisnis, sekarang menjadi brand ambassador sekaligus salah satu owner ya, di Kue Sus Kakak. Bener. Dan salah satunya di travel apa? Travel Umroh Fatihah namanya. Travel Umroh Fatihah. Ya, kebetulan kita juga baru mendirikan travel ini ya. Dan alhamdulillah sudah dapat izin, semua sudah lengkap. Sudah lengkap gitu. Ya. Oke, kalau kita bicara tentang bisnis yang sekarang digeluti, tentunya dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Betul. Karakter bisnis kan gitu ya. Ya. Mungkin Bang Juping bisa sharing, apakah ada problem-problem hukum biasanya yang sering muncul dalam membangun bisnis ini? Betul, karena mungkin kalau secara personal bisnis yang dibangun dengan bisnis dalam artian bahwa joinan ya. Join ya. Ini kan harus kita membangun sebuah persepsi yang sama gitu. Ya, karena kan biasanya kalau dia ada orang yang memang mungkin secara finansial ya dia ingin bangun bisnis atau perusahaan sendiri lah gitu. Ini kan kita di sini kebetulan bukan saya sendiri. Kita bertiga, kebetulan ada Kang Agung, Sefirnal dan saya sendiri. Jadi salah satu cita-cita terbesar kita bagaimana supaya bisa mengembangkan bisnis ini ke depan gitu. Cuma kan setiap isi kepala owner kan berbeda-beda gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa bagaimana supaya kita membangun visi misi ke depan ini agar bisnis ini bisa dikenal secara masyarakat luas gitu. Kalau tadi bertiga, artinya perlu ada kesepemahaman bersama. Betul, dan itu kita ada hitam di atas putih. Ada hitam di atas putih, jadi ada kontraknya, benar, ada kesepakatannya antar para pihak. Itu dibuat secara detail ya? Iya, karena kan pembagian hasilnya pun juga harus secara tertulis. Harus tertulis gitu. Ya? Seperti itu. Gitu. Kalau ini ketika membuka gerai lah ya, itu dengan para bisnis ini atau pemodal ini atau bisa bermitra? Nah, kita beberapa tahun kemarin kita coba membuka bermitra ya. Bermitra ternyata setelah kita evaluasi. Karena mungkin evaluasi kita baru, artinya kita kalau sekarang baru udah berapa? Mitranya udah berapa? Sebelumnya tuh ada kurang lebih sekitar 7 ya. 7. Nah, 7 sekarang itu sudah berkurang 2 jadi sisa 5 gitu. Jadi di awalnya kita coba untuk mengembangkan sendiri dulu. Nah, setelah kita pelajarin, nah mungkin karena kita belum paham secara sistem ya, dan secara hukum gitu, secara legalitas, ya kita coba-cobalah. Kita coba buka mitra gitu, tapi kita harus batasin. Ya, kita buka kurang lebih sekitar 4-5 gitu. Dan setelah kita buka mitra, ternyata berjalannya waktu ini tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Karena membangun kesamaan ya. Apa itu masalahnya tuh? Apa aja permasalahannya? Macam-macam lah mungkin dari ya. Baik itu dari segi legalitas hukum atau perjanjian ya. Nah, dari perjanjian biasalah kalau bisnis kan yang paling penting adalah masalah pembagian gitu. Pembagian ya. Kemudian yang kedua itu adalah masalah kontrak. Dia biasanya sampai jangka waktu tertentu gitu. Ya, ada mungkin sampai 1 tahun, ada yang minimal 3 tahun, bahkan ada yang kalau memang ini bisa panjang ya sampai seterusnya gitu. Ya. Itu. Nah, ternyata berjalannya waktu ya banyaklah masukan-masukan dari beberapa mitra-mitra. Mitra-mitra ya. Mitra yang satu merasa jangan sampai buka di sini lagi karena ini masih wilayah saya. Kayak gitu ada ya? Iya, seperti itulah. Kayak gitu ya kan. Kalau biasa tuh kalau semi franchise lah ya. Iya, semi franchise lah ya. Misalkan buka di mana? Serpong. Jangan buka ya di wilayah Serpong, harus jaraknya ada. Iya, begitu. Itu pakai aturan. Harusnya ada aturannya. Ada aturannya ya. Maksimal itu 5 kilo per wilayah gitu. 5 kilo. Tapi sebenarnya sih kalau 5 kilo barbel apa 5 kilo? Enggak, 5 kilo untuk jarak. 5 kilo jarak. Sebenarnya kalau prinsip saya gini, ya kalau namanya bisnis semakin banyak semakin baik gitu kan. Semakin banyak semakin baik. Harusnya seperti itu gitu. Kita belajar dari beberapa brand-brand yang lalu lah gitu kan. Bukan berarti semakin banyak
justru semakin dijadikan sebagai persaingan. Nah, karena rezeki memang sudah Allah atur masing-masing gitu. Setiap wilayah kan punya rezeki masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa membangun komitmen kebersamaan kita dalam usaha gitu. Karena di sisi usaha misalkan di cabang ini dia growth lagi naik, ya pasti yang lain juga secara otomatis naik, terangkat juga gitu, seperti itu gitu. Cuma tadi saya sampaikan bahwa membangun kesepahaman ini kan setiap isi kepala orang-orang kan berbeda. Di kalangan orang mungkin berbeda, tapi alhamdulillah kita coba untuk ini kan sudah punya komitmen lah sih. Tapi kalau di kalangan mitra kan, ya pasti apa juga, hasil evaluasinya, Bang? Nah, macam-macam lah seperti itu. Dari tadi saya sampaikan dari segi perjanjiannya harus detail ya. Tulisnya harus ya, detail ya perjanjiannya. Pembagiannya terus apa namanya? Sub pekerjaannya gitu. Kan ada yang kamu ngerjain apa, saya ngerjain apa nih? Ya, ada mungkin yang di mitra tuh dia mau terima beres saja gitu. Iya. Pokoknya setiap bulan laporannya sekian gitu. Pokoknya target harus tercapai. Dia nggak mau tahu. Karena di bisnis yang dibangun Bang Cuping ini ada keterlibatannya juga ya sebagai manajemen. Iya, sebagai manajemen ya. Selain brand juga terlibat secara manajemen. Secara mengatur semua alur daripada. Jadi kita yang mengatur, mengelola dan mengarahkan lah segala macam gitu. Kalau bisnis yang satu lagi tuh travel. Nah, travel itu kebetulan di sini saya diamanahkan menjadi semacam chief marketing ya. Chief marketing. Nah, kebetulan ini juga baru merintis ya. Salah satu direkturnya adalah sahabat kita juga nama Pak Rizky, dan beliau sebagai direktur utamanya, dan insya Allah mungkin di bulan Syawal nanti saya berangkat ya. Berangkat di bulan gitu. Syawal ya. Yang penting, dan ini udah jelas secara itu bulan Syawal maksudnya Ramadan nggak? Setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Berarti Syawal di sana. Syawal di sana. Syawal di sana. Ya, insya Allah. Itu. 30 hari Syawal berarti di sana. 30 hari. Ya. Kurang lebih sekitar 9 sampai 12 hari. 9 sampai 12 hari. Nah, evaluasi dari bisnis yang dilakukan. Tadi kan aspeknya yang paling pertama adalah bicara aspek hukum. Betul. Ya. Tadi bicara aspek hukum, selain tadi bicara aspek bisnis Bang Cuping ya. Aspek hukum itu adalah bagaimana hubungan kita dengan para owner. Ya kan? Yang kedua bagaimana hubungan kita dengan para mitra. Betul. Kan ada dua hal berarti kan, dengan owner kita harus membangun sepemahaman agar memiliki satu suara yang sama dengan ketika bicara dengan mitra. Dengan mitra kita harus punya kesepahaman apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Itu kira-kira ya. Betul. Sehingga ketika proses berjalan itu tidak menjadi problem. Walaupun ada problem, kita kembali lagi ke perjanjian. Perjanjian kira-kira itu Bang Cuping ya. Iya, dan paling yang terpenting adalah bagaimana kita membangun komunikasi. Yang kedua, perlu adanya evaluasi gitu. Ya, evaluasi setiap outlet kan. Mungkin contoh misalkan setiap mitra atau setiap outlet atau setiap tempat ini kan pasti secara pendapatan beda-beda. Beda-beda ya. Iya. Contoh misalkan kalau Ciputat kadang-kadang bagus ya. Atau di Pamulang kadang-kadang lagi naik. Di Palmerah kebetulan kita ada beberapa tempat ya, di Palmerah, Pamulang, Ciputat, kemudian di Perkicis ini dan di daerah Sumur Batu. Jadi setiap lokasi atau setiap outlet itu memang pemasukannya beda-beda gitu. Beda-beda ya. Seperti itu. Nah, tergantung bagaimana marketing kita. Jadi kita tuh hampir setiap bulan tuh ada evaluasi. Selain evaluasi ada promo-promo seperti itu. Promo-promo. Dan sekarang kita lagi kolaborasi juga khusus Saka featuring atau kolaborasi sama Umroh Fatihah gitu. Jadi misalkan contoh minimal pembelajaran 100.000. Nah, nanti dapat voucher. Dapat umroh? Dapat voucher, voucher umroh gitu. Dapat umroh apa voucher? Vouchernya. Bukan umrohnya? Nanti setelah itu kita undi. Kalau kita dapat umroh itu harus perlu bisnis yang besar sekali. Karena kita masih pemula ya. Kita baru startup, lagi coba untuk membangun usaha ini, dan alhamdulillah banyak sekali antusias daripada masyarakat yang memang mereka suka dengan kue suska seperti ini gitu. Kalau Bang Cuping ya, mungkin sebelum nanti kita close lah ya, kita pingin dengarkan ya tilawah Qurannya Bang Cuping nih, ya kan? Pastinya orang kalau ngelihat Bang Cuping, wah ini apa yang kayak gini reggae. Nah, macam-macam ya. Ada yang tadi saya sampaikan, ada yang berpikir saya ini debt collector, preman, reggae, tukang parkir, macam-macam lah. Gitu. Reggae, tapi Bang Cuping suka reggae? Enggak juga sih. Enggak juga. Justru malah lebih ke hip hop, dangdut, jazz, macam-macam lah. Kalau musiknya secara umum selama masih enak didengarkan ya. Gitu. Iya. Gak mesti harus fanatik banget ya, atau apa seperti itu gitu. Iya. Bang Cuping bisa satu
Apa berapa ayat nih? Satu juz atau? Waduh, satu juz bisa 1 jam di sini. Ya, silakan Bang Juping. Bebas ayatnya. Bebas ayat, Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa nih Bang Juping. Masuk surat apa itu? Tadi yang dibaca surat Al-Isra ya? Al-Isra ya. Kurang lebih ayat yang ke-5 sampai ke-sekian. Sampai ke-5 sampai ke-sekian, Masya Allah. Bang Juping udah hafiz Quran buat ini ya? Dibilang hafiz enggak, saya termasuk orang yang memang suka cinta terhadap Al-Quran. Karena bagaimanapun itu kan pedoman ya. Pedoman ya. Sebagai seorang muslim gitu. Masya Allah. Tapi ada basic pesantren? Honestly nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau saya peduli pesantren. Ya, pesantren kilat. Pesantren kilat. Kita sama alumni. Kita alumni pesantren kilat gitu. Nah, closing statement nih Bang Juping. Ya, terkait dengan bagaimana kaitan dalam membangun bisnis ini, tentunya selain bicara tentang tadi kan kita tentunya bisnis ini nggak hanya berjalan secara logika. Ya, benar. Gitu kan. Tapi juga ada doa-doa yang sering kita lakukan. Terus dengan ikhtiar, dengan membuat kontrak, tadi kan gitu ya. Mungkin ada closing statement Bang Juping nih, buat para sahabat Halo Pengacara. Pokoknya, ya Alhamdulillah, ini namanya bisnis yang kita bangun ini kan adalah sebuah proses ya. Kita jangan pernah berbicara tentang keuntungan, tapi bagaimana proses ini harus kita jalankan dulu gitu. Masalah keuntungan itu masalah terserah dari Allah lah gitu. Yang terpenting bagaimana kita mengembangkan usaha ini diterima oleh masyarakat luas, dan insya Allah yang paling terpenting dalam usaha yang kita bangun adalah keberkahan daripada usaha itu sendiri gitu. Itu yang paling penting, seperti itu. Dan selain itu juga harus halal. Harus halal. Ya kan? Karena makanan yang baik adalah makanan yang halalan dan thayyiban. Nah, seperti itu gitu. Mungkin buat para yang pemula yang baru mencoba untuk perintis usaha ya, apapun usaha yang dijalankan ya tetap mengikuti proses gitu. Dan ketika misalkan ada apa ya sedikit apa seperti mulai kehilangan trust, itu coba ini kembali lagi gitu. Masya Allah. Ibaratnya dicas kembali lagi gitu. Jangan sampai bisnis ini gagal hanya masalah hal yang sepele gitu. Dan yang paling terpenting bagaimana kita membangun komunikasi dan terus mengevaluasi setiap input-input atau setiap permasalahan yang terjadi di usaha yang kita jalankan seperti itu. Jadi mentabulasi permasalahan, terus didiskusikan, lalu dicarikan solusinya. Benar ya. Terus tadi Bang Juping kalau tidak salah artinya bicara tentang niat dalam berbisnis adalah untuk bisa berzakat lebih. Ya. Kalau kata Ustadz Andi Hidayat kalau salah gitu. Niatnya apa nih dalam berbisnis? Benar. Niatnya adalah biar bisa zakatnya lebih banyak, infaknya lebih banyak, sodakonya lebih banyak. Karena setiap dari usaha yang kita dapatkan, karena memang 20% itu kita alokasikan untuk membantu para dai, para dakwah gitu. Dari semua usaha yang ini? Iya, jadi kita 20% kita alokasikan buat para dai ya, para asatis di pesantren-pesantren seperti itu. Allahu Akbar.
Oke, sekali lagi terima kasih Bang Cuping dan para sahabat Halo Pengacara. Pada kesempatan kali ini pertemuan yang luar biasa. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Dan bagi para sobat Halo Pengacara yang ingin bertanya tentang bisnis apa aja yang dilakukan oleh Bang Cuping dengan teman-temannya, bisa komen di channel YouTube Halo Pengacara. Sekali lagi Bang, terima kasih Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.